wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat, ridho, kasih sayangnya kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu kita pada siang hari ini. Di Umrah Universitas Meritim Raja Ali Haji mendoakan agar selalu kita semua sehat untuk Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, sehingga kita bukan hanya sampai di forum ini saja, nanti pada forum-forum di luar itu Pak Wakil Bupati ya tetap bersilaturahim dengan kami untuk memberikan pencerahan-pencerahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan alam besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Sangat berbahagia, sangat terharu ya, karena melihat adik-adik semua menggunakan alma mater kebanggaan kita, alma mater biru. Kami bahwa harusnya tidak ada sekat. Jadi Pak, saya nggak tertarik. Kenapa? Nggak mungkin nggak tertarik. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara maritim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abdul Rahman Alhas. Muslim mungkin menyelesaikan, dan untuk yang Muslim mungkin akan saya pimpin. Pada sisi yang kedua ini, kita dalam kegiatan kan terdiri dari 3 sesi. Sesi pembukaan, sesi keynote speaker, dan sesi diskusi. Teman-teman sekalian telah hadir di tengah-tengah kita yang kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bintan, Bapak Ahdi Muhsin SIP. Selamat datang Bapak Wakil Bupati di kampus kami. Pada sore hari ini kita mengundang beliau untuk langsung mendengarkan bagian dari seminar governance maritim yang bertema dinamika dan dimensi governance maritim dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Untuk menyelesaikan S1-nya di Bandung, Universitas Katolik Pariangan, dan beliau banyak sekali melintang dalam berbagai macam aktivitas. Baik, kami berikan kesempatan kepada Pak Wakil Bupati Bintan memberikan materinya. Sebelumnya berikan aplaus yang meriah kepada Pak Wakil Bupati Bintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Adanya saya aktif di beberapa organisasi, hal tersebut mendorong saya dan memotivasi saya untuk bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja. Saya ingin membahas sedikit tentang blue economy. Apa itu blue economy atau ekonomi biru? Yang mana ini berangkat dari respon terhadap green economy yang banyak hiruk pikuk di dalamnya, akhirnya dicanangkanlah atau muncullah sebuah paradigma tentang blue economy tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, meningkatkan perekonomian dan juga melestarikan alam dari kemaritiman atau dari laut dengan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Blue economy muncul sebagai respon terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kemudian ketimpangan sosial dan juga perubahan iklim. Dimensi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan dalam baik itu dalam
skup lokal, wilayah, hingga nasional bahkan internasional dan global. Diplomasi maritim ini terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan maritim seperti Indonesia dan kemudian memanfaatkan blue economy ini untuk meningkatkan posisi baik itu secara geopolitik dan geostrategis. 3 triliun US dollar per tahun dan terus bertambah, dan juga industri perikanan serta aquaculture itu menyuplai lebih kurang 20% kebutuhan protein dunia. Energi laut seperti angin lepas pantai diproyeksikan dapat menjadi sumber energi utama di masa depan. Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada menjadi pemain utama dalam perdagangan maritim dan ekonomi berbasis laut. Kuota berdasarkan zonasi. Yang ketiga, pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. Ini masih masuk dalam pelestarian alam. Serta program Bulan Cinta Laut dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal. Sumber daya perikanan dan aquaculture, pengembangan wisata bahari dan industri hilir kelautan, serta kerjasama internasional. Dan pengaruh kebijakan Presiden Prabowo pada pemanfaatan pesisir Bintan, antara lain penguatan aquaculture dan perikanan dengan kebijakan pengelolaan berkelanjutan. Bintan dapat mengoptimalkan hasil perikanan tanpa mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian pengembangan pariwisata bahari selalu berkolaborasi, baik itu antar stakeholders, baik itu yang pakai helix belakangnya. Investasi untuk industri hilir, industri pengolahan makanan laut, ini dan juga biofarmasi. Ini bisa menjadi game changer ke depannya. Aquaculture dan konservasi dengan potensi sumber daya lautnya, tentunya Bintan dapat menjadi model penerapan ekonomi biru atau blue economy yang berhasil tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membacakan atau mendelivery sebuah pantun. Salam dicapai, dekatkan dahi. Ewa. Sopan dan santun harus dilestarikan. Ewa. Sektor maritim kita jelajahi. Blue economy, tingkatkan kesejahteraan. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maharani selaku moderator yang akan memandu acara kita pada siang ini. Perwakilan dari kelas A mata kuliah birokrasi dan governance public. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan kepada kawan-kawan terkait birokrasi. Mungkin kemarin kita semua sudah sempat hadir pada kegiatan yang dilaksanakan di kantor camat Tanjung Pinang Barat yang dimana pematerinya itu Bapak Gilang. Kawan-kawan sudah sering dengar terkait birokrasi, apalagi dalam konteks pemerintahan. Nah, namun sebenarnya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya terkait apa saja yang sebenarnya perlu kita ketahui terkait birokrasi. Nah, bahan secara efisien dan efektif. Nah, kemudian sistem ini didasarkan pada hierarki, kekuasaan, aturan yang jelas, dan spesialisasi tugas. Nah, kemudian mungkin kita perlu tahu juga ciri-ciri birokrasi itu seperti apa. Mungkin kawan-kawan merasa bahwa
administrasi dan birokrasi itu merupakan dua hal yang sama, namun pada dasarnya itu berbeda. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri birokrasi. Nah, jadi ciri-ciri birokrasi yang pertama itu hierarki. Hierarki di sini yang berarti terdapat struktur yang jelas dari atas ke bawah dengan tingkat wewenang yang berbeda-beda. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelas B, yaitu dengan mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alfiandri SSMSI. Mungkin di sini saya akan menyampaikan terkait poin-poin pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai birokrasi dan governance publik. Yang pertama yaitu ada pembahasan mengenai apa itu birokrasi secara umum. Yang kedua ada pembahasan mengenai birokrasi dalam konteks administrasi negara. Yang ketiga birokrasi di Kelurahan Kampung Baru. Dan yang keempat birokrasi dalam konteks governansi maritim. Berkepentingan masyarakat. Dan yang kedua ada dari Herbert A. Simon, pengambilan keputusan dalam birokrasi pelayanan harus bersifat rasional dan berbasis data. Dan yang ketiga itu ada Nigel G. Howard, birokrasi adalah memberikan pelayanan secara terorganisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Saya Kurniasa Ratu Aini, saya perwakilan dari mata kuliah Tata Kelola Kelautan, yaitu mengenai pengertian tata kelola kelautan. Nah, tata kelola kelautan ini dapat didefinisikan sebagai proses interaksi yang melibatkan hukum, norma, kekuasaan, dan bahasa masyarakat yang tertata melalui berbagai aspek pemanfaatan dengan pengelolaan laut, mulai dari perikanan, pariwisata, energi laut, hingga konservasi dan perlindungan ekosistem laut. Pengelolaan kelautan yaitu melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mencapai pengelolaan laut yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.